Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la-raufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Quran Ustaz Haji Zainuddin, orang tua kita Ustaz Haji Muhammad Tupan, dan para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Bagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, kita buka hadis ke-16 halaman 28. Hadis ke-16 halaman 28. Judulnya emosi, marah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, qala, berkata, lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah petuah kepadaku, berilah wasiat kepadaku,
Dulu sebelum Islam namanya Abdus Syams, hamba matahari. Kemudian diganti menjadi Abdul Rahman bin Sakhar dan mendapatkan kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing, ya, Abu Hurairah. Walaupun hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 3 tahun, tapi karena kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah sering saya sampaikan tentang biografi Abu Hurairah tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna rajulan qala, bahwasanya ada laki-laki, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, minta wasiat, minta nasihat. Nah, siapa laki-laki ini? Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahwa laki-laki itu adalah Abu Darda, ya, Abu Darda, karena ada dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda bertanya, ya Rasulullah, ya, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, tunjukkan kepadaku perbuatan yang aku bisa masuk surga. Dengan singkat Nabi bilang, la taqul, jangan marah. Makanya sahabat mengatakan, para ulama mengatakan ini sahabat yang bertanya adalah Abu Darda. Kemudian yang kedua, kata ulama yang bertanya di sini adalah Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah. Nah, dia juga bertanya sama Nabi SAW dengan konteks yang sama dengan Abu Darda tadi, ya, minta wasiat. Lalu Nabi cuma bilang, la tahdab, jangan marah. Nah, 2 sahabat ini minta nasihat kepada Nabi dan nasihatnya sama. Nabi itu kalau masih nasihat, ada sahabat yang minta nasihat itu beda-beda, nggak semua sama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perilaku sahabat tersebut. Kenapa? Ketika Abu Darda minta wasiat, minta nasihat kepada Nabi, Nabi bilang takut, karena Nabi tahu bahwa ini Abu Darda orangnya temperamen, emosian. Begitu juga Jariyah bin Qudamah. Jadi nasihat yang Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ketika sahabat minta, itu banyak sama, ya, beda-beda semuanya. Tuh, nah di antaranya, ya, di antaranya sahabat Abu Darda dan Jariyah bin Qudamah, ya. Tuh. Ada sahabat yang bertanya, semua pertanyaannya bersama, tunjukkan aku perbuatan yang bisa aku bikin masuk surga. Nabi bilang apa? Kun muhsinan, jadilah orang baik. Kan beda-beda. Tadi sahabat nanya, latar, jangan cepat marah. Ya, kemudian sahabat bertanya lagi, orang baik bilangnya apa? Kun muhsinan, jadilah orang baik. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, ya, bagaimana wasiatnya aku yang suruh aku menjadi orang yang baik? Rasul bilang apa? Khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan keluarganya. Nah, itu kan artinya Nabi SAW mengetahui pribadi orang yang bertanya tersebut. Ya, tidak semuanya sama. Mungkin dalam konteks yang secara berjamaah, mungkin jawabannya secara global juga. Tapi ketika pribadi yang bertanya, nanti menjawab sesuai dengan apa pribadi orang tersebut. Otak gimana nih? Nabi jawabnya sesuai dengan keinginannya, gitu. Nah, begitu juga dengan, ya, pertanyaan seorang laki-laki ini yang kata ulama pertama mengatakan itu Abu Darda, yang kedua namanya Jariyah bin Qudamah. Nah, ini pertanyaannya pendek, sini, ya, berilah petunjuk kepadaku, nasihatin aku ya Rasulullah, atau berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah. Nabi cuma bilang apa? La taghdab, jangan marah. Kenapa cuma la taghdab? Cuma jangan marah. Ini kalau diartikan, ditafsirkan luas. Kenapa? Karena dampak dari kemarahan itu sangat berbahaya. Ya, orang kalau udah marah, wajahnya berubah.
suaranya juga mulai naik tinggi, ya suaranya mulai naik tinggi. Nah, ditambah lagi kata-katanya juga yang keluar, ya itu bisa jadi kata-kata yang keluar ada kata-kata yang jahat, kata-kata yang penuh dengan cacian, makian, hinaan. Orang berdoa, ya makanya kalau kita maaf ya, kita mau marah, itu kita pikirin dulu dampaknya, ya kita kalau mau marah, dampak pribadinya gimana nih? Dampak pribadi orang itu bisa kembali, orang itu bisa kembali malah juga, mau dimarahin, mau diomelin, nah akhirnya dia bisa melawan. Nah, jadi kita pikir dulu dampak buat diri kita bagaimana. Bisa jadi ketika kita marah, boleh penyakit, ya dia pegang pada sakit tuh, kenapa? Harus ngomel gitu. Nah, kenapa darahnya naik? Darahnya naik. Nah, bisa jadi stroke. Nah, itu kenapa? Karena akibat emosi yang tak terkendali. Ya, makanya kalau dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah, cirinya adalah wal kadhiminal ghaib. Orang yang menahan amarah, ya, nggak cepat marah. Nah, karena dia pikir dampak buat pribadinya dan dampak juga buat orang yang dimarahi. Ya, buat pribadinya nggak bagus, buat orang yang dimarahi juga nggak bagus juga. Bisa jadi saat itu dia nggak berani. Ya, aku nggak berani, aku nggak enak dengan orang, ya, aku di jalanan atau dengan cara halus, dia main pukul. Ya, dengan cara yang kasar dia bisa lakukan. Kenapa? Nah, itu dampak ya dari kemarahan kita. Ya. Lalu boleh kasih kita marah? Boleh. Boleh kita marah? Boleh. Pertama, ketika agama kita dilecehkan, boleh marah. Ya, justru orang kalau agamanya dihina, Allah dihina, Nabi Muhammad dihina, Al-Quran diinjak juga dihina, kita diam. Nah, ini tandanya keimanan kita perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena dia nggak punya ghirah, nggak punya cemburu dengan ya Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, Allah Nabi Muhammad juga dihinakan, dia nggak ada kecemburuan. Nah, ini imannya perlu dipertanyakan. Ya, itu. Jadi boleh marah ketika agama kita dihinakan. Nanti ketika pribadinya dihina, nanti caci maki, nanti dikatain gila, nanti dikatain sinting apa ya, nanti nggak marah. Tapi ketika agamanya dihinakan, baru ya, merah wajhu, merah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika agama dilecehkan, maka mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Yang kedua, boleh marah ketika kita melihat kemaksiatan. Kalau kita melihat kemaksiatan, kita nasihati sekali, nggak dengar juga. Kita ada baik-baik, nggak dengar juga. Ya, yang ketiga boleh marah.
ilmu yastati, kalau dia tak bisa dengan kekuasaannya, dengan tangannya dia tak berani, wabilisani dengan lisan. Ya ada ngomong baik-baik. Ya selalu berhenti dengan kenapa? Bahaya nih kalau dengan keras ini kumul khawatis, ini induk dari kejahatan. Orang baik bisa melakukan zina karena dia mabuk. Ya karena kondisi mabuk akibat minum minuman keras. Orang baik bisa membunuh karena mabuk minum minuman keras. Nah itu dinasihati. Ya dilisani. Imamnya seperti kalau dia tidak berani juga, bintang dia, galakkan dia dengan cara apa? Fabiqalbihi, dalam hati ada kebencian, ya benci aja. Ya Allah orang, ya sayang bukan RT, bukan RW, sayang juga gak berani galakkan dia. Udah dalam hati aja kan, dalam hati bahwa kita benci dengan kejahatan kemaksiatan yang dilakukan orang itu. Cuma kata Nabi, ya wadzalika adhaful iman. Nah itu iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah yang kita miliki kalau kita cuma ngusap dada doang. Ada orang berbuat maksiat dosa kita ngusap dada doang. Nah, tapi masih bagus maksudnya iman. Dari kita cuek, bodoh amat lah. Ntar yang dosa dia, yang ditangkap juga dia, yang sakit juga dia, biarin aja. Ini namanya udah gak berani. Tak peduli lagi andanya lah iman lalu punya iman. Jadi minimal benci. Jadi boleh marah itu boleh, bukan tak boleh. Ya, dengan ucapan boleh marah, ngomel sama anak, ya, ngomel sama bini, ya, bini jangan ngomel lagi, ya, jangan kecuali kalau lakinya ngomel beres kerjaannya boleh ngomel. Artinya diperbolehkan marah dalam waktu-waktu yang memang dibutuhkan. Cuman hati-hati buat laki-laki ini karena kalau lagi enak marah sama bini suka ngomong asal, apalagi dengan kata-kata cerai. Hati-hati ya. Kenapa sering seorang laki, seorang suami itu bilang sama istrinya lagi emosi. Ya udah selalu mau cerai jadi. Cuma ngomong itu doang. Lalu dalam keadaan emosi jadi. Ya, dalam keadaan bercanda aja jadi. Salah satu jidduhun najidun
kalau ketahuan mencuri kalau cuma sahabat-sahabat nutup-nutupin, jangan kasih tahu Nabi. Kalau Nabi tahu marah, kalau Nabi marah gawat nih, bisa dipotong tangannya nih, ini Pak Walitai. Nah ditutup-tutupin, tapi akhirnya Nabi juga tahu. Begitu Nabi SAW tahu, langsung kumpul itu sahabat-sahabat. Nah dikumpulkan Nabi bilang apa? Inna ma'ahlan alladina kanu min qablikum idza syaraqa fihi syarif tarakuhu wa idza syaraqa fihi mudha'if aqamu alaihi. Inilah yang membuat hancurnya umat-umat terdahulu. Apabila ada orang yang kaya, orang mulia melakukan kejahatan, tidak diambil tindakan, ya tidak dihukum. Tapi ketika ada orang susah, orang miskin yang mencuri, langsung diambil hukum, langsung dihukum. Wallahi kata Nabi, demi Allah, dengan muka merah, demi Allah, lalu anna Fatimah binti Muhammadin syarqa lam taqdiya. Demi Allah, andaikan putriku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Oh, marah kan? Ketika melihat hukum dilecehkan, ya. Jadi bukan tak boleh marah, boleh marah, ya. Nah itu tadi kata tadi wal qadhibina al-ghaidha, orang yang menahan amarah itu termasuk salah satu di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ayat itu wal afina 'anil nas. Ya, marah tapi memaafkan. Ya, makanya al-ghadab al-hubbu lillah wal ghadabu lillah. Cinta karena Allah, benci dan marah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita marah karena melihat kemaksiatan, bukan kita marah karena dengki, karena syirik. Ya, melihat dia dapat rezeki banyak, kita cari cara biar kita ngomel, biar kita marah, jangan, dia nggak beres. Tapi karena memang dia melakukan kemaksiatan, kejahatan, nah boleh kita marah. Nah setelah itu wal afina 'anil nas, maafin deh, ya. Apalagi habis marah kita minta maafin ya. Tadi ada marah, mente, nah itu bagus, ya. Jangan disimpan terus, jangan dendam terus. Habis marah besok ketemu lemos, yang marah juga begitu, yang dimarahin juga begitu lemos sampai 3 hari. Ini nggak boleh, ya. Jadi dengan hikmahnya saling memaafkan itu, maka hilanglah permusuhan di antara keduanya. Itu ya. Jadi bukan nggak boleh marah, boleh marah, tapi pada tempat-tempat dan waktu-waktu yang ditentukan, ya. Dengan ucapan, ya itu kita laki-laki. Kalau ke rumah mah teriak-teriak minta cerai berkali-kali, udah mah ini rumah gue, yuk kita cerai. Ngomong 1000 kali juga terjadi. Asal jangan laki yang bilang dia jadi tuh. Tadi dia mandi udah, kalau dia marah tinggal mancing dan kita mancing kan. Enak kan? Ya kita mikir dirinya dikritika aja gitu. Oh katanya suami yang sabar tuh memang mancing. Jangan mancing apa? Ya ikan aja ditungguin, berjam-jam itu ikan ditungguin. Makanya dirinya marah, ditinggal mancing. Saking sabar itu lagi. Ya, jadi pikirin kalau marah, dampak kemarahan buat dirinya bagaimana, dampak kemarahan buat orang lain juga bagaimana. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, karena marah itu di dalam hati kita ini sedang masuknya setan. Makanya ada ajaran Nabi SAW. Ketika kita marah, pertama yang kita ucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang diucapkan yang pertama. Ketika kita sudah keluar kata-kata yang jahat, yang menghinakan, baru astagfirullahaladzim. Tadi gua ngomong kasar, ya. Tadi gua ngapain dia bikin astagfirullah. Jadi yang pertama, a'udzubillah. Kadang-kadang belum mempan. Kadang-kadang kita a'udzubillah minasyaitonir rajim juga enggak mempan. Sampai diusah-usah, ya, orang-orang sabar, usah-usah dadanya. Ayo ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonir rajim, istighfar. Masih terus emosi. Memang orang-orang kan beda. Ada yang memang kalau emosi, ya susah berhentinya.
Jadi orang pemaaf itu luar biasa beratnya. Makanya ayatnya Allahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya siapa? Wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kan. Jadi ini hadis singkat, cuman anjuran belakang kalau jangan marah, tapi dampaknya besar. Ya, dampaknya besar. Orang yang cepat emosi, cepat marah, nah itu orang yang artinya kurang menghayati syariat agama. Ketika dia menghayati syariat agama, maka dia tidak akan mudah marah. Ya, kalau dia kemaksiatan, kejahatan, baru cepat marah. Makanya wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, saya beberapa hari yang lalu saya dipanggil sama seorang habib di Duren Sawit. Ya, dipanggil. Ente mau Pak, anak kasih amalan biar ente sehat, ya, biar rezeki ente berkah, biar juga tidak cepat marah sama orang. Ya, saya bilang boleh, boleh. Tapi ini bukan tulisan, bukan doa atau wirid yang bisa kita baca. Ini praktek. Apa itu? Ya, biasakan mendoakan orang. Ya, biasain mendoakan orang. Ya, kalau bukan istri yang anak, kalau istri sama anak, udah pasti kita doain. Ya, istri sama anak udah pasti doain. Perempuan juga itu istri, udah pasti suami didoain sama anaknya. Jadi kalau suami punya istri punya anak nggak didoain, bangetan, terlaluan. Ya, usah bini anak nggak didoain. Perempuan juga gitu. Ya, kalau punya laki punya anak, masa lakinya sama anaknya nggak didoain, itu kan secara otomatis. Ente doain, ya, keluarga ente, adik, kakak, ponakan, misalkan teman, tetangga, jamaah, ente doain tanpa sepengetahuan dia. Jadi jangan ngomong, kalau ente doain dia, jangan ngomong besok jangan dia aja. Kalau dia berhasil, doa ente kalau kamu bukan buat ente juga, bukan buat dia doang, tapi buat ente juga. Jadi ente kalau usah minta, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, sehatkanlah badanku, nggak usah. Ente doain orang aja, ya Allah, bulan dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah penyakitnya, sehatkan badannya ya Allah, berikan rezeki kepadanya, berkahi hidupnya dan keluarganya. Itu akan berbalik ke diri ente sendiri. Dengan sendirinya itu ente akan dapatin dari semua doa-doa. Jadi ente nggak usah minta doa buat ente sendiri. Ya, ini boleh, bukan nggak boleh. Boleh minta doa buat diri sendiri, buat orang tua, buat istri, buat anak. Baru kita khususkan orang-orang yang minta doa sama kita atau orang yang kita tahu dia lagi kurang sehat nih, lagi kurang sehat badannya, lagi kurang sehat rezekinya, doain. Itu kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mar'il muslimi li akhihi mustajab. Doa saudara, ya, doa seseorang yang muslim kepada saudaranya, bukan istri atau anak, tapi kepada saudaranya sesama muslim, mustajab. Itu doa yang sangat yang ampuh, mustajab. Bila ghaibi inda ra'sihi malakun muwakkalun. Yang Allah SWT titipkan malaikat di bagian kepalanya. Ketika seseorang itu berdoa dengan kebaikan buat orang lain, maka malaikat akan berkata, amin walaka bimislim. Amin. Semoga Allah kabulkan dan bagimu doa yang sama buat. Ya, jadi itu disuruh doain. Ya, yang orang kehidupannya lagi susah, lagi banyak masalah. Diam-diam dan doain. Ya Allah, bulan dalam keadaan susah ekonominya, mudahkan rezekinya, lancarkan usahanya. Tanpa sepengetahuan dia, jangan kita ngomong terus malu doain lo. Jangan, biarin aja udah. Ya, nanti dengan sendirinya kita akan dapat dari doa yang kita mohon. Ada orang datang ke rumah kita, misalnya datang ke rumah, ya Ustaz, doain saya dong biar rezeki saya lancar nih, buat bayar utang, buat bayar mobil, kredit motor,
bisa Allah mudahkan bayar utang. Doain di situ lagi udah bagus. Apalagi kita malam begitu kita tahajud, kita doain lagi. Ya Allah, ya Tuhan, pada bulan yang tadi datang kita doa kepadamu, kabulkan hajatnya, ya Allah, mudahkan urusannya. Itu kita dapat tuh doa dari dia. Nah, doain orang kita sendiri dapat apa yang kita doain. Ya, Habib itu bilang ke saya, dulu waktu COVID pandemi 19, itu banyak orang yang kalau bertanya, doain aneh dong, anda lagi kena COVID nih. Ada cuma bilang, ente lagi kena COVID sekarang. Doain saudara ente yang juga kena COVID. Doain. Ente gak usah minta bapak ente, ya Allah semoga penyakit itu jangan. Ente doain saudara ente yang sedang kena COVID siapa ya? Yang ente kenal, yang ente gak kenal, tetangga ente, teman ente doain. Membalik buat ente sendiri. Ya, begitu. Jadi kalau kita pengen panjang umur doain, orang yang minta doa kita doain, atau pada sekolah tahun ini kita doain. Ya, kalau dia katakan cuma mengklik doang, jiwanya juga nggak ada. Ya, contoh, misalnya, ya ada orang ngirim WA, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia bulan, semoga diampuni dosanya ini. Ya, kita di stiker belum ada. Amin, udah ada. Ya, udah ada lagi Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu. Tinggal klik, nyampe. Dibaca juga agar dia kira-kira dibaca kan? Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu. Kalau dibaca, kalau tinggal klik tuh nanti sampai. Ya, sekedar kiriman doa, tapi melalui SMS, melalui WA, dia kan dibaca. Apalagi dari doa yang panjang. Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu. Mau tak ada tulisannya dia kata baca. Orang kadang-kadang dirinya juga salah. Yang nanti perempuan yang dibacain kalau mau berlaku rahmat buah. Dokternya buat laki-laki, yang laki-laki, ya kiriman doanya kalau mau berlaku rahmat buah. Tapi kena nyambung, ya mohon doa buat bulan yang sedang sakit semoga sembuh. Amin. Klik udah. Ya, kadang-kadang saya tahu diri siapa Allah yang sakit perempuan, aku udah menjadi laki-laki, oke kata baik-baik, orang doanya gak nyambung. Jadi disuruh mendoain orang, jangan pelit. Ya, aku juga lagi susah, kita doa sama gue. Jangan, kita lagi susah, lagi banyak masalah, doain juga. Kenapa? Nanti berbaliknya ke kita. Ya. Kita punya anak, pengen anak kita baik. Ada anak orang bandel, kita doain tuh diam-diam. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya bulan jadi anak yang baik, yang soleh, berbalik buat anak kita kan. Ya, gitu. Jadi kalau saya repot, doain dia bagus sih. Kalau kita mesti doain diri kita, istri kita, anak kita, orang tua kita doain bagus. Tapi alangkah bagusnya kita lagi dengan banyak mendoakan orang. Ya, itu nanti kalau mendoain orang doain buat dirinya. Ya, gitu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu udah mencakup ya Allah, ampunilah dosa orang mukmin, muslim, laki-laki dan perempuan. Udah masuk kalau kita
biasa salam. Iya. Ya apa boleh. Oke. Karena dia kan cuek itu kan bukan berarti dia marah, bukan berarti dia benci gitu kan. Atau mungkin kadang-kadang kita cuekin orang itu karena omongannya nggak enak. Aku malas ngomong dia kalau udah ngomong ada aja yang beromongin nyakitin, yang dicuekin. Gak apa-apa, pengen yang itu ditinggalin. Ya, jangan dipaling, jangan dipaling. Boleh, cuman bukan marah ya. Kenapa? Karena kalau marah, kata Nabi jangan sampai lewat 3 hari. Iya, tak marah. Kalau udah marah lewat 3 hari, itu bukan umatku kata Nabi. Ya, umat Nabi itu boleh marah, tapi jangan lewat 3 hari dan pikirin dampak dari kemarahan. Apalagi sama keluarga, kakak, adik kan repot. Ya, cuma memang banyak penyebabnya. Setan memang boleh kita gara-gara warisan, ya, gara-gara anak sama anak, sepupu sama sepupu berantem, jadi bapaknya yang ikut-ikutan. Itu biasa itu. Memang itu, ya, godaan setan. Innal ghadaba minasyaitan. Ya, sesungguhnya amarah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka jika kamu marah, berwudulah kamu. Ya, jadi api akan mati pada dengan air. Lagi marah, udah wudu kita gitu, ya. Jadi boleh guru marah murid boleh, kalau guru nggak pernah marah murid dilus-lus, jadi lonjak juga. Orang tua nggak marah sama anak, dia nggak boleh juga, boleh. Kan disuruh guru auladakum wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u masyrik. Ya, perintahkan anakmu untuk sholat kalau dia udah usia 7 tahun. Tuh, usia 7 tahun suruh sholat. Ya, buat ribu dan pukullah. Nah, kalau mukul kan pasti ada emosi, ada marah. Ya, kecuali pukulan biasa boleh, pukulan candaan juga biasa aja. Tapi kalau pukulan emosi itu biasanya ada, ya, di dalam hati ada kemarahan. Ya, buat ribu mau karena masih pukul. Kalau anak kita udah usia 10 tahun masih nggak mau sholat, pukul. Cuman pukulannya pukulan yang yang tidak mencederai, yang sampai sekolah pukul biru, jangan sama anak begitu kecil. Ya, itu artinya boleh marah kepada anak. Ya, suami juga boleh marah sama istri, tapi hati-hati jangan sampai keluar kata-kata talak. Ya, cuman ngomong cerai, jadi itu bahaya itu dari laki-laki tajam omongannya. Ya, kita kan kalau lagi marah suka lupa gitu. Kita tahan aja, tahan tinggal mancing namanya. Tapi kalau katanya halus, gimana? Buat tinggal loh, itu gimana? Terjatuhnya. Nah nanti jadi gini, talak itu ada 2. Ada talak sahih. Talak sahih itu talak yang jelas. Gue ceraiin lo. Nah ini namanya jelas kata-katanya kan. Ada talak dalam bentuk kinayah, sindiran. Ya, pukulannya itu orang tua sekarang. Di hatinya dia niatnya apa? Nyerahin, jadi. Ya, makanya hati-hati. Mulut dengan hati ini jangan sampai ya, walaupun dia cuma bercanda tapi itu keluar kata-kata cerai. Ya, kalau sindiran itu kembali ke hati. Jadi menyindir doang, tapi hati saya mah nggak begitu, nggak niat. Sekarang kalau kata-kata cerainya langsung sorry, jelas. Ya udah kita cerai. Di hati nggak cerai, jadi walaupun di hati dia nggak niat ceraiin, cuma masih belajar doang, tapi kata-katanya jelas dengan kata-kata cerai jadi. Tapi kata-kata sindiran itu harus di hati. Ya, kayak tadi kalau dibilang nyindir kan, ya, ulangin lo sekarang niatnya cerai jadi. Jadi kalau sindiran tergantung niat. Kalau langsung jelas nyata kata-katanya dengan kata cerai, nggak perlu nyindir. Ya, aku cuma ngomong gitu doang, tapi kata-katanya jelas. Gue cerai itu jadi tuh, keluar hati tuh, ya, jaga yang emosian, dijaga jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Kita di musola kita banyak anak suka berisik, sehingga konsentrasi kita terganggu. Kita udah kali sehari, 2 hari, 3
Jangan tuan kita di belakang, udah teman-teman ini bercanda. Kalau ini pada tingkat kayak begini, ya kita di sini nanti di atas dia bercanda tuh, kalau itu jadi kalau saya Salah juga. ya, bukan dari mana-mana udah, ya itu anak-anak bapak tidak salah. Tidak boleh. Ini cuma kalau bapaknya bilang, lu suruh ke masjid sana tidak, bapak malam datang dulu, ini udah keberatan di masjid ini. Jadi boleh. Dan kita harus tegas. Jadi kita kan nggak bisa khusus sholat kita. Jadi ditambah lagi dengan gangguan anak-anak segitu berisiknya, itu makin parah. Mungkin nggak bisa kita khusus. Cuma ada pendidikan buat anak, ya. Mungkin saat sholat Jumat anak-anak yang di bawah umur yang berwaktunya, nggak usah diajak. Tapi kan saya bilang didik, boleh didik kita ada pengajian, ada TPA, atau ada sholat seperti zuhur, asar, itu aja dampingin di samping kita, teman. Dikira pendidikan kita dampingin, jangan didiemin. Terus ke masjid, bapak ke masjid, bapaknya pernah ke masjid. Anak